Aktris asal Korea Selatan Jeon Hye-bin kehilangan kartu kredit miliknya saat berlibur di Ubud, Bali. Kejadian ini berawal saat Jeon Hye-bin bersama suami dan anaknya berlimpur ke kawasan Ubud, Bali. Pada 1 Oktober 2025 malam, dirinya bersama sang suami dan anaknya berjalan-jalan di kawasan Ubud Center. Saat hendak berbelanja di salah satu toko, aktris itu terkejut dompet yang berisikan uang dan kartu penting hilang. Tidak berselang lama, aktris itu mendapat notifikasi dari ponselnya terkait adanya beberapa transaksi mencurigakan penarikan uang dari kartu kredit miliknya dengan total transaksi mencapai 132 juta rupiah. Terkait berita viral adanya WNA Korea yang berprofesi sebagai artis yang kemarin sempat viral adanya kehilangan di wilayah Ubud. Terhadap kejadian tersebut memang benar dan hal tersebut sebagai pelapor atau korban sudah melapor di Polsek dan sudah direspon dengan baik oleh Polsek Ubud dan hal tersebut dilaporkan kemarin pada hari Kamis siang dan sudah diterima dengan baik oleh Polsek Ubud. Atas kejadian tersebut, petugas kepolisian Polsek Ubud dan Polres Gianyar tengah melakukan penyelidikan. Pemirsa, sejumlah persiapan terus dilakukan jelang acara puncak perayaan HUT ke-80 TNI di Monas, Jakarta. Atraksi hingga panggung hiburan disediakan gratis untuk masyarakat. Segala persiapan dilakukan jelang puncak peringatan HUT ke-80 TNI yang digelar Minggu 5 Oktober besok di Monas, Jakarta. Mulai dari acara pendahuluan, acara pokok hingga defile dan demonstrasi. Presiden Prabowo Subianto akan bertindak menjadi inspektur upacara didampingi oleh Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Wakil Panglima TNI, dan seluruh kepala staf. Puncak acara HUT ke-80 TNI akan melibatkan sekitar 133.000 personel, baik TNI maupun pihak pendukung. Jumlah personel ini lebih besar dari tahun kemarin yang sekitar 100.000. Sementara untuk demonstrasi alutsista tercatat sekitar 1047. Ketiga matra TNI, AU, AD, AL akan unjuk kemampuan dan kompetensi personel maupun alutsistanya dengan tema yang diusung TNI Prima, TNI Rakyat Indonesia Maju ini. Dan untuk mengetahui bagaimana persiapan jelang puncak perayaan HUT ke-80 TNI yang akan berlangsung besok, sudah ada rekan Dilami Aulia di kawasan Monas, Jakarta. Selamat sore Dilami, bagaimana persiapan jelang puncak perayaan HUT TNI hingga sore hari ini? Dilami. Halo Diandra, selamat sore dan juga pemirsa. Ini saya lagi nyaman dan asik banget nih main sama adik-adik di kendaraan taktis milik Angkatan Darat. Namanya adalah P6 Atap, di mana di sini bisa diisi 5 orang ya, 2 personil di depan dan 3 personil di belakang. Dan uniknya di tengah ini dapat ada 1 personil begitu ya yang berdiri karena atau sniper karena ada minigunnya di Diano dan juga pemirsa. Nah, kendaraan taktis ini dapat digunakan untuk perkotaan ya, dan dapat digunakan di jalan sempit. Jadi terlihat simpel namun sangat berarti bagi para pasukan TNI Angkatan Darat. Karena kalau ada musuh yang menyerbu, para pasukan ini bisa langsung keluar dari kendaraan taktis ini. Selain dari kendaraan taktis P6 Atap ini, ada juga ANOA, ini ANOA ya, dari Angkatan Darat yang bisa diisi oleh 10 orang. Nah, ini biasanya digunakan untuk mengawal kenegaraan atau mengawal VIP 1 ya, ini RI 1 dan juga RI 2. Biasanya digunakan untuk mengawal Prabowo Subianto untuk menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Selain itu Diandra, banyak sekali juga alutsista dari 3 mantra ya. Tadi ada juga dari Angkatan Darat, kemudian Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Tentu menarik banget karena banyak sekali, ini saya nggak bisa nyebutin satu-satu, ada ribuan ya yang dijajarkan di Silang Monas ini. Untuk apa Diandra? Untuk nantinya dipamerkan dalam defile HUT TNI ke-80. Bahkan ya dari sore hari kami memantau di sini banyak sekali masyarakat yang melihat-lihat. Nah, kalau misalnya kita coba tanya ya di pemirsa. Halo, selamat sore. Dengan Kak siapa?
Kak Hani. Oke, Kak Hani, ini lihat-lihat gimana sih kesannya bisa lihat langsung kendaraan taktis dari TNI kita? Wah, seru banget ini, senang sih bisa lihat beginian langsung. Tadi udah nyobain yang mana atau semua foto? Baru datang sih, soalnya baru nyoba-nyoba sini aja. Oke, wah, seru ya? Iya. Terima kasih ya kakak, selamat lihat-lihat kembali. Nah begitulah Diandra, respon dari masyarakat sangat antusias juga ya. Dan para TNI di sini sangat informatif. Kalau kita tanya mereka akan menjawab, bahkan kadang kita nanya berkali-kali karena nggak ngerti gitu ya. Dan ini juga jadi bentuk salah satu kedekatan TNI Republik Indonesia kepada masyarakat. Jadi buat Diandra dan juga pemirsa, kalau mau tahu dan juga bersuah foto sama alutsista di sini, dapat datang langsung ke Silang Monas hari ini atau hari besok saat perayaan puncak dari HUT TNI. Kembali ke Anda, Diandra. Baik, Dilami, sementara itu untuk agenda rangkaian HUT TNI ke-80 besok di Monas akan ada apa saja, Dilami? Itu aja ya. Ya, kalau untuk agenda banyak sekali Diandra, karena kan acaranya memang akan dilakukan di pagi hari dan akan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain dari defile alutsista, nanti juga ada terjun payung dan juga sejumlah atraksi-atraksi. Kalau kemarin ya tahun lalu saya sempat menyaksikan langsung HUT TNI ke-79. Sekarang HUT TNI ke-80 pasti akan jauh lebih meriah dan berbeda tentunya ya Diandra, karena saya juga nggak sabar nih kalau misalnya besok saya liputan ke sini, saya akan ikut naik Anoa begitu ya sama masyarakat bareng-bareng untuk mengelilingi Jakarta. Kembali ke Diandra. Baik, terima kasih Dilami Aulia melaporkan langsung dari Monas, Jakarta Pusat. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Pemirsa, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya meninjau kawasan Monas untuk melihat langsung persiapan menjelang peringatan HUT ke TNI ke-80 Jumat kemarin. Presiden Prabowo Subianto didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya meninjau kawasan Monas untuk melihat langsung persiapan menjelang peringatan HUT TNI ke-80 Jumat kemarin. Kehadiran Presiden Prabowo disambut hangat masyarakat yang memadati kawasan Monas. Presiden Prabowo menaiki panggung di mana tempat dirinya akan melihat pertunjukan pasukan dan defile TNI Minggu besok. Selain Teddy, ada juga Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto turut mendampingi Prabowo meninjau langsung gladi bersih HUT ke-80 TNI. Sementara itu, rekayasa lalu lintas akan diterapkan di sekitar kawasan Monas selama acara hari ulang tahun ke-80 TNI Minggu besok. Pengalihan arus lalu lintas ini akan bersifat situasional. Kendaraan dari arah barat atau Rumah Sakit Budi Kemuliaan menuju timur atau Gambir diarahkan melalui Jalan Abdul Muiz, Jalan Majapahit, Jalan Juanda, Jalan Pos, Jalan Gedung Kesenian, Jalan Lapangan Banteng Utara, Jalan Lapangan Banteng Barat, Jalan Pejambon, dan seterusnya. Sementara dari arah sebaliknya diarahkan melalui Jalan Merdeka Selatan sisi selatan, Jalan Agus Salim, Jalan Kebon Sirih, Jalan Abdul Muiz, dan seterusnya. Sedangkan dari arah utara atau Harmoni menuju selatan atau Tanah Abang dapat melalui Jalan Suryo Pranoto, Jalan Balikpapan, Jalan Cideng Timur, dan seterusnya. Dan terakhir dari arah utara atau Harmoni menuju selatan atau Tugu Tani dapat melalui Jalan Juanda, Jalan Pos, Jalan Gedung Kesenian, Jalan Lapangan Banteng Utara, Jalan Lapangan Banteng Barat, Jalan Pejambon, dan seterusnya. Beralih ke informasi lain pemirsa, memasuki hari ke-6, tim SAR gabungan siang tadi menemukan satu lagi korban ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur. Satu jenazah korban yang ditemukan langsung dibawa mobil ambulans ke Rumah Sakit Bayangkara Surabaya untuk menjalani proses identifikasi. Ini adalah jenazah ke-10 yang diterima Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Dengan ditemukannya satu korban ini dipastikan jumlah korban meninggal sebanyak 15 orang. Sementara yang belum ditemukan menjadi 48 orang. Sementara itu, tim SAR gabungan terus berusaha mengevakuasi puluhan santri yang hingga kini masih terjepit di bawah reruntuhan bangunan.
Petugas masih menggunakan alat berat untuk mengangkat material bangunan. Puing bangunan yang telah terangkat kemudian juga diangkut menggunakan truk untuk dibawa keluar dari lokasi. Untuk mengetahui perkembangan evakuasi korban, sudah ada Hendri Aprila di lokasi ambruknya bangunan Pondok Pesantren Sidoarjo, Jawa Timur, dan ada jurnalis iNews Rahmat Ilyasan yang berada di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya, Jawa Timur. Kita ke Hendri terlebih dahulu. Hendri, bagaimana perkembangan terbaru proses evakuasi korban hingga sore hari ini? Diandra, di sore hari ini perkembangan terbaru berkaitan dengan proses evakuasi yang dilakukan di Pondok Pesantren Al-Khazini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, yang terpantau sejak tadi pagi sampai dengan sore hari ini, di mana kalau kami memantau di lokasi sudah bertambah 2 jenazah yang berhasil dievakuasi, yang kemudian kalau total sebelumnya hanya ada sekiranya ada beberapa korban, namun saat ini sudah bertambah, maksud kami 15 korban, dan saat ini sudah bertambah hingga 16 korban. Sedikitnya juru kamera kami Ade Supriyatna akan menunjukkan kondisi terkini. Memang untuk data yang direkap dalam insiden runtuhnya atau robohnya salah satu musola yang ada memiliki 3 lantai di Pondok Pesantren Al-Khazini, Sidoarjo, Jawa Timur, ini tercatat ada 16 orang yang berhasil dievakuasi, dan kemudian ini ada 5 korban meninggal dunia yang juga berhasil diidentifikasi di RS Bayangkara, yang kemudian sisanya ini tandanya ada 12 orang ataupun 11 orang yang masih dalam proses identifikasi. Dan tidak hanya itu, Diandra dan juga pemirsa, tentunya sedikitnya kami memantau bahwa di lokasi tempat identifikasi, maksud kami evakuasi dan juga pengangkatan beberapa runtuhan-runtuhan bangunan yang ada di lokasi ini masih terus dilakukan proses pengangkatan, bahkan juga ini menggunakan alat-alat berat yang kemudian ini totalnya ada 3, dan juga untuk alat berat ataupun beberapa serpihan-serpihan bangunan ini tersebut juga dibawa menggunakan 30 truk yang tersedia di lokasi. Tidak hanya itu, Diandra dan juga pemirsa, ini kalau informasi terbaru yang kami terima bahwa kalau memang di hari keempat dan juga di hari ketiga dan juga di hari keempat hanya ada 200 personil, kini sudah bertambah yang disampaikan langsung oleh Kepala BNPB, yakni Letjen TNI Dr. Suharyanto, yang menyampaikan kini sudah bertambah menjadi 400 personel. Bahkan juga untuk operasional dari beberapa alat berat ini sendiri juga dilakukan selama 24 jam. Tidak hanya informasi tersebut, namun juga untuk presentasi dari proses evakuasi yang dilakukan di TKP kini sudah mencapai di angka 40% maksud kami, dan harapannya di hari ini, di hari ke-6 proses evakuasi dapat bertambah 20-30% yang disampaikan, dan tandanya jika benar di hari ini bisa bertambah 20-30%, tandanya sudah memasuki di angka 70%. Dan tidak hanya itu, dan juga pemirsa, untuk perwakilan ataupun keluarga inti dari keluarga korban sendiri ini sudah dialihkan. Kalau sebelumnya ada di pos Basarnas, kini sudah berada di pos yang berada di RS Bayangkara. Dan tidak hanya itu, Diandra dan juga pemirsa, tentunya juga kami pun terus memantau dan juga mencari informasi terbaru berkaitan dengan bagaimana proses evakuasi yang dilakukan di TKP. Diandra. Baik, terima kasih Hendri Aprila melaporkan langsung dari Ponpes Al-Khazini, Sidoarjo, Jawa Timur. Selanjutnya kita bergerak ke Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya, Jawa Timur. Ada Rahmat Ilyasan di sana. Rahmat, bagaimana sejauh ini proses identifikasi? Apakah ada lagi jenazah yang sudah berhasil diidentifikasi oleh tim dokes di sana? Baik, selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Saat ini saya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur di kawasan Jalan Ahmad Yani, Surabaya, dan juga saat ini saya berada di kamar mayat atau kamar jenazah di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Dari pantauan kami yang ada di rumah sakit, bahwasanya dari pagi tadi sampai sore ini ada 2 jenazah yang tiba di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur, yakni jenazah ke-10 dan juga jenazah ke-11. Sehingga total dari jenazah yang ada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur ada 11 jenazah.
yang sebelumnya korban dari robohnya musola Pondok Pesantren Al-Ghazali ini total sebanyak 16 jenazah atau 11 korban meninggal dunia. 5 orang sudah diserahkan kepada keluarga dan juga saat ini masih ada 11 jenazah yang saat ini masih dalam proses identifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Timur dan juga tim DVI Mabes Polri. Demikian, Diandra. Baik, terima kasih Rahmat Ilyasan melaporkan langsung dari Rumah Sakit Bayangkara Surabaya, Jawa Timur, dan sebelumnya ada Hendri Aprila dari Ponpes Al-Ghazali. Selamat sore rekan-rekan, selamat kembali bertugas.